Bab 1883. Wanita kuat. Dia terbatuk 2 kali dan menyesuaikan wignya ke cermin rias. Tiba-tiba, ada ilusi bahwa dia bisa melakukannya juga. Orang ini lebih baik daripada manusia biasa, itu benar-benar menjengkelkan. La Raida mengutuk, mengetahui bahwa bahkan meski dia duduk di kafe sebagai fosil, tidak ada wanita yang akan mengambil inisiatif untuk mendekatinya. Dia memperhatikan mobil sport merah itu pergi, ragu-ragu sejenak, tetapi masih tidak mengikuti. Apa yang harus diikuti? Lihat mereka menikmati saat-saat bahagia. Grey Z duduk di kursi penumpang mobil sport merah dengan ekspresi tenang. Pergi kemana? Rumahmu, atau rumahku? Hali menyipitkan matanya, menjulurkan lidah, dan menjilat bibirnya. Lebih baik di rumahku, tempat tidurku besar. Setelah itu, dia seperti orang gila, di bawah kakinya. Throttle menderu, dan suara mesin yang mengerikan bergema di seberang jalan. Dalam 10 menit, dia hampir tiba ke sebuah kastil. Dari kejauhan, ketika mendengar suara mesin mobil sport, pintu besi kastil terbuka dengan cepat. Jelas, dia tahu temperamen Hali dan tidak pernah melambat. Jika tidak dibuka tepat waktu, mereka harus mengganti pintu lagi. Mobil sport merah itu melaju kencang, menakut-nakuti para penjaga di kedua sisi untuk mundur dengan cepat, karena takut secara tidak sengaja menabrakkan diri mereka sendiri di sini. Ini adalah pertama kalinya Grey Z melihat wanita yang begitu kuat. Mobil berlari sepanjang jalan di kastil, menabrak banyak lubang, Hali tidak peduli sama sekali. Saat tiba dia menghentikan mobil dengan satu kaki, terhenti dengan tajam dan menarik pintu. Turun. Grey Z baru saja keluar dari mobil, tangan Hali sudah melingkari lehernya, mengedipkan mata seperti sutra. Ikuti aku. Ini wanita gila. Hali terus menggantungnya di leher Grey Z, menariknya ke rumahnya, dan langsung pergi ke kamar tidur. Gila. Ini sangat liar. Mereka baru saja bertemu satu sama lain, dan mereka bahkan tidak mengenal satu sama lain. Apakah kalian semua seperti ini? Grey Z tidak menanggapi, dan mengulurkan tangan untuk menghentikan Hali. Ketika Anda melihat pria manapun, jadi seperti ini. Jangan banyak tanya. Napas Hali terengah-engah, menatap Grey Z. Bersenang-senanglah. Setelah dia selesai berbicara, seperti ada api di matanya, dan langsung terbakar. Bang! Sebelum Grey Z mendorongnya, pintu ditendang hingga terbuka. Jelas sekali orang itu sedang marah. Hali. Dia memiliki suara yang dalam, seorang pria paruh baya, dan rambutnya sedikit keputihan. Soro Regan. Begitu Hali kembali, dia mendengar berita itu. Kali ini Hali membawa kembali seorang pria, dan dia berasal dari timur. Regan tidak tahan lagi dengan putrinya yang terus bermain pria. Untuk apa kamu di sini? Hali menoleh dan melirik Regan. Dia tidak peduli sama sekali. Dia mengaitkan leher Grey Z tanpa melepaskannya, dan berkata dengan ringan. Ini rumahku. Regan mengabaikan Hali, berjalan lurus, menyipitkan mata ke Grey Z. Kamu bisa pergi. Jelas bahwa Hali membalas dirinya sendiri, tetapi dengan cara ini. Regan tidak menerimanya. Di matanya, pria seperti Grey Z tidak berbeda dengan anjing liar di pinggir jalan. Dia melepaskanku. Grey Z melirik Regan, matanya sedikit dingin, dan segera menjadi sedikit sedih. Dia melirik Hali. Apakah kamu ingin aku pergi? Kamu tidak perlu pergi. Ketika Hali melihat tatapan itu, hatinya tercengang. Dialah yang harus pergi. Tidak ada yang bisa mengganggu kebahagiaan kita. Setelah berbicara, bibir merahnya mendekati Grey Z secara langsung. Regan menjadi gila. Jika kamu berani menyentuhnya, aku tidak akan membiarkanmu keluar dari kastil ini seumur hidupmu.
Dia berkata dengan kejam dan ancamannya sangat jelas. Grey Z segera mengulurkan tangannya untuk memblokir ciuman provokatif Hali, dan mundur 2 langkah, dengan sengaja berpura-pura takut, penuh ketidakberdayaan. Maaf, Nona Hali, saya tidak ingin mati. Grey Z menggelengkan kepalanya. Orang ini berkata akan membunuh saya. Saya tidak berharap kebahagiaan Anda didasarkan pada kematian saya. Bab 1884. Bunuh pria itu untukku. Grey Z berbicara dengan sangat tenang, tetapi dalam pandangan Hali, itu agak ironis. Tentu saja, dia tidak akan memberi hatinya untuk Grey Z, yang baru saja bertemu, karena dia hanya mengejar kegembiraan dan kesenangan. Tapi kata-kata Grey Z membuatnya menatap mata Regan lebih kesal. Bukan karena dia mengancam Grey Z, tetapi karena Regan memengaruhi suasana hatinya. Kamu berani membunuhnya, aku juga akan mati segera. Hale tidak sopan, menatap Regan dengan tatapan dingin. Setelah mendengar ini, wajah Regan membiru karena marah. Dia tidak berharap putrinya jatuh ke titik ini. Rela bunuh diri untuk orang liar. Kalau begitu kamu silahkan mati, teriaknya. Hali tidak ragu-ragu, dan segera pergi mengambil pisau buah di atas meja. Karena takut, Regan buru-buru menghentikannya. Apakah kamu gila? Bukankah kamu membiarkan aku mati? Hale mencibir. Aku akan menyempurnakanmu, ibuku sudah mati, dan aku mati lagi, jadi tidak ada yang akan memengaruhimu. Regan marah dan gemetar, tetapi dia tidak bisa menyangkal sepatah kata pun ketika dia mendengar kata-kata Hali. Dia menatap lurus ke arah Hali, meraih tangannya, dan untuk waktu yang lama, dia menoleh dan menatap Grey Z. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Grey Z tidak mengatakan apa-apa, dan hanya berbalik dan pergi. Masalah ayah anak ini tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi bukan tidak mungkin untuk menggunakan hubungan di antara mereka untuk mencapai tujuannya sendiri. Dia meninggalkan kastil, wajah Hali bahkan lebih jelek. Bersama orang liar, apakah kamu akan membuat masalah bagiku? Regan mendengus dingin. Di keluarga Zoro ini, tidak ada yang berani berbicara denganku seperti ini, tahu. Bahkan sang patriark, Regan tidak menganggapnya serius, tetapi di depan putrinya, dia tampak tidak memiliki cara lain. Saya tidak tahu. Hale menampik tangan Regan. Saya hanya tahu bahwa saya ingin mengejar apa yang saya suka, dan tidak ada yang bisa menghentikan saya. Saya suka pria timur itu, dan saya ingin menikah dengannya dan memberinya banyak anak. Setelah berbicara, dia mengejarnya dengan cepat. Regan gemetar karena marah, matanya penuh dengan kekejaman. Bunuh untukku pria biadab itu, katanya dingin. Di belakangnya, ada suara segera muncul. Iya. Wajah Regan sangat jelek, dan tidak ada apa-apa di hatinya kecuali kemarahan. Dia bisa memiliki segalanya. Kekuasaan, status, uang, dan bahkan selama dia mau, dia bisa memiliki banyak wanita. Namun ia tidak bisa mengatur keluarganya dengan baik, pikirannya terfokus pada karir dan ambisinya sendiri, sehingga istrinya mengalami depresi dan akhirnya meninggal. Karena itu, Hali membencinya sejak kecil, dan bahkan tidak mau menuruti ayahnya. Setelah tumbuh dewasa, hal favorit Hali yang dilakukan adalah membuatnya kehilangan muka dan membuat segala macam lelucon. Bahkan sekarang, dia tidur dengan semua jenis pria dan mengambil inisiatif untuk membawanya ke kastil keluarga Zoro. Ini jelas bermaksud untuk membuat ayahnya benar-benar malu. Regan berdiri di sana, berlutut di depannya, sesosok bayangan muncul. Bagaimana? Dia mengambil napas dalam-dalam dan membiarkan amarahnya turun. Ketika berbicara tentang hal-hal penting, dia harus tetap tenang.
Saudari Lucia, dibawa pergi. Dia saat ini berada di daerah selatan pesisir. Tempat itu, saya khawatir kami tidak bisa pergi ke sana. Bagaimana dengan kerajaan ibu kota timur? Tidakkah mereka menginginkan barang-barangnya? Kelopak mata Regan berkedut. Ibu kota timur berada dalam kekacauan besar. Saya tidak tahu siapa yang telah disinggung oleh mereka. Mereka telah menderita banyak korban. Mereka tidak punya waktu untuk mengurusi Lucia. Mereka masih harus berjaga-jaga terhadap klub Yamaguchi. Pangeran tidak bisa dihubungi. Regan mengerutkan kening, dan ada firasat yang buruk di hatinya. Ada masalah lain dalam rencananya. Setelah menghitung begitu lama dan menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya material, kecelakaan terjadi tepat ketika akan berhasil.